Tim nasional Indonesia U16 dipastikan keluar sebagai juara Piala AFF U16. Pada laga finalnya, skuad Garuda Muda menekuk Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gelar juara ini jadi ajang pembuktian skuad Garuda Muda setelah sempat diremehkan oleh media Vietnam. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Sebelum videonya dimulai, tim Cetak Gol mau infoin aplikasi Gualo untuk kita pecinta sepak bola. Di dalam aplikasi ini kita bisa melihat prediksi dan live score dari banyak liga, terutama dari liga di seluruh dunia. Nah, untuk membuat prediksinya, Gualo bukan cuma asal tebak aja. Mereka menggabungkan robot artificial intelligence dan kalkulasi big data. Jadi mereka ngebuat analisanya berdasarkan data komprehensif seperti analisa taktik pelatih, rekor pertandingan, line up pemain, dan juga faktor-faktor yang lain. Dengan cara ini ngebuat Gualo bisa memprediksi secara akurat. Nah, berdasarkan statistik mereka, tingkat keberhasilan prediksinya mencapai lebih dari 80%. Jadi buat kamu yang mau coba, kamu bisa dapetin 2 prediksi artificial intelligence dari Gualo secara gratis. Terus kalau kamu suka berlangganan selama 1 minggu cuma dikenai biaya sebesar $20 atau sekitar Rp297.000. Tapi kalau kamu langganannya selama 3 minggu atau sebanyak $45 ya sekitar Rp668.000. Tapi kalau kamu langganan selama 3 minggu atau sebanyak $45 ya sekitar Rp668.000, kamu bisa dapat bonus langganan selama 1 minggu lagi. Jadi tunggu apa lagi? Cek aplikasi Gualo di link yang ada di bawah atau download Gualo di Google Play dan juga App Store di smartphone kamu. Kurang mendapatkan dukungan. Tim nasional Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala AFF U16. Turnamen kelompok umur tersebut digelar di Yogyakarta selama 12 hari yakni tanggal 31 Juli sampai 12 Agustus kemarin. Walaupun terpilih sebagai tuan rumah, skuad Garuda Muda justru mendapatkan minim dukungan. Terbukti pada laga pembuka menghadapi Filipina cuma dihadiri sekitar 1.439 penonton saja. Berikutnya di laga kedua melawan Singapura lagi-lagi cuma dihadiri sekitar 1.759 penonton saja. Walaupun minim dukungan, skuad Garuda Muda saat itu membantai Singapura dengan 9 gol tanpa balas. Akibat minimnya dukungan tersebut membuat PSSI sampai harus menurunkan harga tiket. Harga tiket ekonomi yang sebelumnya dijual Rp50.000 turun menjadi Rp37.000 saja. Pelatih tim nasional Indonesia U16 yakni Bima Sakti juga mengharapkan kehadiran para supporter. Dia menyebut kalau kehadiran supporter jadi pelecut semangat skuad Garuda Muda. Di sisi lain, Bima Sakti juga meminta para supporter untuk tetap tertib dan gak membuat hal-hal yang merugikan. Diremehkan media Vietnam. Selain gak mendapatkan dukungan, tim nasional Indonesia U16 sempat diremehkan oleh media Vietnam juga. Media yang bernama Soha ini menyebut kalau skuad Garuda Muda akan memperpanjang rekor buruknya. Mulai dari Piala AFF 2020, SEA Games 2021, sampai Piala AFF Wanita. Dari seluruh laga tersebut, tim nasional Indonesia tercatat gak pernah meraih satupun kemenangan. Walaupun begitu, skuad Garuda Muda mampu membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Saat itu mereka mampu mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 2-1. Menariknya, Iqbal Gui Jange dan kawan-kawan ini sempat tertinggal 1 gol setelah Nguyen Chong Pong mencetak gol pembuka. Beruntung di babak kedua skuad Garuda Muda mampu bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tim nasional saat itu dicetak oleh Arkan Kakak Putra serta Nabil Asyura. Berkat kemenangan itu membuat mereka lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Skuad asuhan Bima Sakti ini mampu mengungguli Vietnam yang berada di peringkat kedua klasemen. Keluar sebagai juaranya. Berikutnya di partai semifinal, skuad Garuda Muda berhadapan kontra Myanmar. Saat itu laga berakhir imbang dengan skor 1-1 dan dilanjutkan pada sesi adu penalti. Pada sesi tersebut, skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke final setelah menang adu penalti dengan skor 5-4. Sempat tertekan sejak babak pertama, skuad Garuda Muda mampu mencetak satu-satunya gol lewat Caviatur Rizky di tambahan waktu babak pertama. Seusai pertandingan, Bima Sakti pun turut menyampaikan komentarnya. Mantan pelatih tim nasional senior ini meminta para pemain untuk nggak jumawa. Pelatih kelahiran Balikpapan ini justru meminta para pemainnya untuk nggak sombong dan tetap rendah hati. Sebagai informasi, gelar juara ini memang merupakan gelar juara pertama dari Bima Sakti. Coach yang berusia 46 tahun ini juga mampu memoles skuad Garuda Muda dengan sangat baik. Hal ini terbukti di mana mereka tampil nggak terkalahkan sepanjang turnamen Piala AFF U16.
pemain kunci. Keberhasilan tim nasional Indonesia U16 dalam menjuarai Piala AFF ini nggak terlepas dari peran pemain kunci. Pertama ada Nabil Asyura yang tampil gacor sebagai striker dan mampu mencetak 4 gol. Dari 4 gol tersebut, 3 diantaranya berhasil diceploskan ke gawang Singapura. Sementara 1 gol lainnya dicetak ke gawang Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A. Hasilnya pemain kelahiran Payakumbuh ini masuk ke dalam jajaran top skor bersama Saifon Keonhanam, Tanusak, Alexandro Lemos, Pantan Duktin, dan Tonawan Putamune. Sayangnya Nabil Asyura gagal meraih sepatu emas karena kalah produktivitas gol. Sebab pemain bernomor punggung 17 ini cuma mencetak gol di fase grup saja. Selain Nabil Asyura, ada juga peran penting dari Muhammad Iqbal Gwijange. Berposisi sebagai kapten dan bek, Iqbal memimpin rekan-rekannya untuk tampil dengan pertahanan yang solid. Hasilnya di sepanjang kompetisi mereka cuma bobol 2 kali saja. Selain itu, di laga final Iqbal Gwijange juga mencatatkan statistik yang mengesankan. Mulai dari 40 operan, 2 tackle, 7 intercept, 2 sapuan, dan cuma melakukan 1 pelanggaran saja. Dalam penampilan yang apik itu, Iqbal Gwijange pun menyabet gelar pemain terbaik. Momen haru. Setelah memastikan diri sebagai juara, terdapat sejumlah momen haru yang menghiasi kemenangan tim nasional U16. Momen pertama terjadi setelah wasit meniup peluit tanda selesainya laga. Saat itu, para pemain di lapangan gak kuasa menahan air matanya. Momen ini jadi semakin haru saat mereka menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Sambil berbaris dan merangkul rekan satu sama lain, mereka menyanyi dengan ekspresi sukacita. Selain pemain, pelatih Bima Sakti pun terlihat gak kuasa untuk menahan tangisnya. Para penonton yang memadati tribun Stadion Maguwo Harjo juga ikut menyanyi dengan tatapan yang haru. Momen ini pun berlanjut ketika pemain beranjak ke ruang ganti. Saat itu Bima Sakti menyebut kalau para pemain gak melakukan selebrasi yang berlebihan. Mantan pelatih dari Persiba Balikpapan ini juga bilang kalau mereka banyak mengucap syukur sambil bersujud. Sebelum menjalani laga final, para pemain dan juga staf juga melakukan ibadah sholat Jumat bersama. Sholat itu juga diikuti oleh sejumlah petinggi seperti Ketua dan Sekretaris Jenderal PSSI. Bima Sakti mengatakan kalau dia memang mewajibkan pemain beragama Islam untuk sholat berjamaah. Bahkan Bima Sakti juga nggak segan-segan memberikan denda sebesar Rp100.000 bagi pemain yang nggak sholat. Persembahan untuk Alvin Lestaluhu. Terdapat momen menyayat hati sesaat setelah tim nasional Indonesia U16 keluar sebagai juaranya. Saat itu, pelatih Bima Sakti terlihat membawa jersei almarhum Alvin Lestaluhu ke podium juara. Bima Sakti sengaja melakukannya karena ingin mendedikasikan gelar juara ini kepada Alvin. Seperti diketahui, Alvin merupakan bek kanan tim nasional Indonesia U16 di Piala AFC U20 tahun 2019. Alvin merupakan rekan satu angkatan dari Marcelino Ferdinand yang kini membela tim nasional U19. Alvin juga tergabung dalam tim nasional U15 yang mencapai peringkat 3 di Piala AFF U15 2019. Sayangnya pada tanggal 13 Oktober 2019 yang lalu, Alvin menghembuskan nafas terakhirnya. Pemain asal Toledo ini meninggal karena sakit encefalitis atau radang otak. Sepanjang gelaran Piala AFF U16 2022, Bima Sakti memang selalu membawa jersei Alvin. Sebelum pertandingan, para pemain juga selalu berfoto bersama dengan jersinya. Bima Sakti menyebut kalau jersei Alvin jadi simbol semangat dan juga perjuangan. Selain itu, dia pun berharap kalau jersei ini bisa terus memotivasi para pemain. Walaupun Alvin sudah berpulang, tapi semangat juangnya tetap tinggal di dalam skuad Garuda Muda. Itulah kronologi lengkap tim nasional Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U16. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda asuhan Bima Sakti ini bisa melanjutkan tren positifnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.